Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kitab yang sangat menarik, yaitu kitab Pengkhotbah. Kitab ini ditulis oleh seorang raja yang masa mudanya telah mencapai puncak kejayaannya, dan sekarang di masa tuanya dia menulis beberapa perintah atau beberapa pesan untuk kita, para pembacanya. Salah satu pesan yang akan kita pelajari bersama yang menjadi tema dari firman Tuhan kita hari ini adalah harta, tahta, dan nama. Sebelumnya aku mau kasih kuis nih ya buat kalian. Kita akan main kuis kecil-kecilan yaitu Who Am I. Jadi teman-teman, aku akan kasih tunjuk beberapa gambar tokoh-tokoh terkenal, dan teman coba tebak di live chat di bawah atau di komen di bawah siapakah orang yang aku maksud. Oke, gampang banget ya. Oke, kita coba gambar yang pertama. Nah, kira-kira kalian tahu nggak siapa orang ini? Aku kasih clue sedikit ya. Dia ini personil girl band terkenal di Korea Selatan. Sudah mulai tahu? Sudah mau tahu? Nama bandnya adalah FX. Ini cukup terkenal girl bandnya di Korea Selatan. Nah, mungkin ada yang benar ya. Jawabannya adalah Choi Jin-ri atau lebih dikenal dengan Sulli. Wah, mantap nih ya. Kita coba gambar yang kedua. Silakan. Nah, kira-kira siapa nih? Mungkin papa mama kalian familiar ya sama aktor ini. Ini aktor yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Ada yang tahu? Coba tebak-tebak di live chat atau di komen. Mungkin ada yang tebak ya. Dia adalah Robin Williams. Ini aktor yang sangat terkenal di Amerika Serikat dan komedian juga. Dia banyak memerani beberapa film yang sangat lucu gitu ya. Kalian bisa tanya papa mama kalian, mungkin mereka tahu juga. Nah, yang terakhir nih ya, kalau yang tadi artis, sekarang kita ke sebuah perusahaan yang cukup terkenal juga. Siapakah orang ini? Nah, siapa tuh ya? Siapa tuh ya? Dia ini pendiri Shangri-La Entertainment. Waduh. Bahkan dia dikenal sebagai miliarder Hollywood. Waduh, sangat-sangat kaya. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah Steve Bing. Wah. Berapa nih dari 3 gambar? Ada berapa yang kalian tahu? 1, 2, udah tahu semua? Luar biasa. Atau nggak tahu juga? Ya nggak apa-apa juga ya, saya kasih tahu hari ini. Nah teman-teman, ada beberapa kesamaan dari 3 tokoh yang saya perlihatkan hari ini. Mereka itu sama-sama terkenal, mereka sama-sama punya banyak fans, mereka sama-sama kaya, tapi yang menyedihkannya teman-teman, mereka juga sama-sama mati bunuh diri. Sungguh sebuah berita yang mengejutkan buat kita, bukan? Ganteng, cantik, kaya, terkenal, tapi mereka bunuh diri. Nah, teman, berbicara soal tema kita hari ini, tahta, harta, dan nama, banyak orang yang mengira bahwa ketika kita menjadi kaya, kita mau mendapatkan sebuah tahta di dalam pekerjaan, menjadi bos dalam perusahaan, lalu nama kita terkenal, kita punya followers ya banyak, punya subscriber ya banyak, punya banyak fasilitas yang kita miliki, makan juga udah gak usah mikirin bondnya lagi. Banyak orang yang mengira kehidupan seperti itu membawa kebahagiaan, teman-teman. Padahal kenyataannya orang-orang yang tadi saya perlihatkan, mereka sudah mencapai titik itu, tapi toh mereka tidak bahagia. Mereka tetap merasa kesepian. Mereka tetap sendiri di dalam kehidupannya. Dan akhirnya pun mereka bunuh diri untuk mengakhiri kehidupan yang buat mereka tidak ada artinya lagi. Ada apa? Apa yang salah dengan ini semua? Bukankah itu kebahagiaan? Tetapi ternyata tidak juga. Hal ini juga dialami oleh Raja Tua, penulis kitab Pengkhotbah ini. Raja Tua ini memulai kitab ini dengan berkata, "Kesia-siaan belaka," kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Teman-teman, sang raja berkata seperti ini bukan karena dia gagal memimpin negaranya loh.
Kalau kita baca ayat demi ayat di dalam kitab Pengkhotbah ini, kita akan menemukan dia adalah orang yang paling berhikmat di negerinya. Dia adalah orang terkaya dengan punya banyak kebun anggur, budak-budak, bangunan-bangunan yang mewah, ternak-ternak, bahkan gak ada barang yang dia itu gak bisa beli. Tahta, harta, dan nama yang dikejar oleh orang banyak, dia sudah miliki semuanya. Tetapi untuk segala pencapaiannya itu, dia malah berkata sia-sia, semuanya sia-sia. Kenapa ya? Teman-teman, di hari tua sang raja ini, dia mulai merenungkan bahwa segala pencapaiannya itu tidak ada artinya, karena toh ia akan mati meninggalkan semuanya itu. Sang raja menyadari nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Orang yang bodoh, yang gak pinter aja, dia akan mati. Orang yang pinter, yang berhikmat juga akan mati. Lalu buat apa saya ini berusaha belajar dengan keras, saya memperoleh hikmat dengan banyak? Buat apa? Toh orang bodoh dan orang pinter juga akan mati, meninggalkan itu semua. Lebih lanjut di pasal yang kelima, sang raja ini juga berkata, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa di dalam tangannya. Teman-teman, sebanyak apapun uang yang kita cari dan miliki, toh pada akhirnya kita akan tinggalkan semuanya waktu kita mati. Tidak ada sedikit duit pun yang kita genggam waktu kita masuk ke dalam peti mati. Sebuah kesia-siaan, bukan? Bekerja keras dari pagi sampai malam, cari uang, buat konten yang bagus supaya dapat uang dari YouTube, punya subscriber, follower yang banyak supaya terkenal, dapat endorsan. Tapi toh waktu kita mati, kita akan meninggalkan itu semua. Sebuah kesia-siaan, bukan? Seperti kata sang raja tua ini. Kalau gitu pertanyaannya, apakah itu berarti kita nggak perlu untuk bekerja keras? Apakah itu berarti kalau nanti kalian sudah bekerja, kalian nggak usah lah nanti jadi bos dalam perusahaan, kalian nggak perlu lah jadi orang terkaya, nggak perlu lah jadi orang crazy rich di Jakarta ini, apalagi terkenal jadi YouTuber, selebgram, itu semua nggak boleh ya, Ci? Teman-teman, ternyata jawabannya bukan yang nggak boleh. Semuanya boleh kita miliki, tetapi kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama pesan sang raja ini kepada setiap kita dari Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Sang raja ini menyadari bahwa tahta yang dia miliki, harta yang banyak yang dia miliki, nama yang masyhur dan terkenal, itu semua adalah karunia Allah. Karunia Allah artinya pemberian Allah buat kita. Kalau Allah memberi, itu berarti ada sebuah tujuan yang Allah ingin kita lakukan dengan pemberian itu. Memang sih rasanya kita yang bekerja keras untuk mendapatkan tahta, harta, dan nama. Tapi sejatinya, tetapi sesungguh-sungguhnya itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk menikmati hasil kerja keras kita. Teman-teman, waktu kita mengingat ada Tuhan yang mengizinkan kita memiliki itu, waktu kita mengingat ada tujuan Allah menitipkan tahta, harta, dan nama itu kepada kita, maka hidup ini bukan lagi tidak berarti. Hidup ini tidak akan dijalani dengan kesia-siaan, tapi kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Kita akan memuliakan Tuhan lewat kekayaan kita. Kita akan memuliakan Tuhan dengan nama yang terkenal itu. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, di tanganku ini ada sebuah balon. Balon ini ibarat hidup kita.
yang kita akan isi dengan angin. Angin apa itu ya? Ibaratnya kita mengisinya dengan angin mencari uang. Mencari uang, mencari follower, mencari subscriber. Waktu kita sudah mulai besar, kita mulai cari kerja. Untuk apa? Supaya menjadi bos. Biar kita terkenal. Kita kerja, berangkat pagi, pulang malam. Untuk apa? Untuk membeli rumah idaman kita, atau mobil Ferrari kesukaan kita, atau membeli makanan yang mewah. Kita mengisi hidup kita dengan tahta, harta, dan nama. Tapi masalahnya teman-teman, waktu kita diperhadapkan dengan sebuah api kehidupan. Api itu ibarat pencobaan dalam hidup ini. Kita bisa aja mengalami nyinyiran dari netizen. Kita bisa mengalami bangkrut di dalam usaha kita. Kita bisa tidak disukai oleh orang lain. Mungkin kita juga bisa ditipu oleh orang. Kita mungkin juga ditinggalin sama teman-teman kita, atau putus cinta, relasi yang tidak baik dengan orang tua. Kalau ini adalah hidup kita yang penuh dengan harta, tahta, dan nama, lalu dikenakan dengan api ujian hidup, maka apa yang terjadi teman-teman? Akan meledak. Namun itu semua akan jauh berbeda ketika hidup ini yang adalah balon, kita nggak cuma isi dengan tahta, harta, dan nama, tapi kita turut melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata di Yohanes yang keempat bahwa Dia adalah air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hidupnya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tidak akan haus lagi, itu berarti kita turut melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memiliki waktu saat teduh, kita memiliki waktu berdoa, waktu menikmati firman, waktu beribadah. Kita melibatkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Memang kita tetap akan bekerja, kita tetap akan menjadi YouTuber mungkin, menjadi selebgram mungkin, tetapi kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Yesus di dalamnya. Kalau begitu, apa yang terjadi ya waktu kita mengisinya dengan tahta, harta, dan nama? A few moments later. Bagaimana kehidupan ini? Sudah ada air ya? Bagaimana kehidupan ini yang sudah diisi dengan harta, tahta, nama ketika diperhadapkan dengan ujian kehidupan? Tidak meledak sama sekali, karena ada Yesus di dalamnya. Dan teman, itulah sebenarnya kehidupan kita. Jangan hanya mengejar tahta, harta, dan nama yang mungkin sekarang kalian belum terlalu begitu merasakannya. Tapi ketika nanti kalian semakin dewasa, ketika kalian sudah mulai bekerja, ingatlah akan firman Tuhan ini. Jangan mengisi hidup kalian hanya dengan mencari tahta, harta, dan nama. Karena ketika ujian kehidupan itu datang, kalian akan meledak seperti balon tadi. Tapi biarlah hidup kalian seperti balon yang kedua ini, yang sama-sama mencari uang untuk kehidupan, sama-sama bekerja dengan keras dan mendapat posisi yang baik nantinya di perusahaan. Atau kalian mau menjadi YouTuber selebgram yang terkenal, punya subscriber yang banyak, punya endorsan yang banyak, gak apa-apa. Tapi ingatlah, libatkan Tuhan, sang sumber air hidup itu, sehingga kalian akan menemukan makna di dalam kehidupan ini. Bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk bekerja bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini, raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya, terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kemasyurannya. Dia pun menyadari bahwa ketika dia tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, maka semua yang dia miliki itu
suatu kesia-siaan belaka. Karena kita akan mati meninggalkan itu semua. Tetapi ketika dia menyadari bahwa semuanya itu adalah karunia Allah, pemberian dari Allah, titipan dari Allah, maka dia menemukan kehidupan ini berarti. Kehidupan ini memiliki tujuan hidup, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Teman-teman, meskipun kita akan mati, meninggalkan semua tahta, harta, dan nama, tapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan ini tidak akan sia-sia, karena kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Teman-teman, inilah yang kita pelajari hari ini. Mari andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan satu-satunya pegangan hidupmu. Milikilah waktu untuk bersaat teduh setiap harinya. Ketika waktu beribadah, berfokuslah dan sungguh-sungguh menikmati Tuhan dalam ibadah. Milikilah waktu untuk berdoa. Berdoa untuk berbicara sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, di dalam pemilihan sekolahmu, pemilihan jurusanmu, pemilihan kuliahmu, pemilihan cita-citamu, masa depanmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman hari ini boleh mengingatkan kami untuk turut melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau menjalani hidup yang sia-sia, tapi kami mau menjalani hidup yang penuh dengan arti, yaitu hidup menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus, pakai kami sejak kami masih muda bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin.